Emang keluarga kamu nggak ada yang bilang gitu ke kamu kalau aku udah ngirim surat perceraian kita di rumah kamu? Hah? Ngirim surat perceraian? Iya, kamu juga nggak pernah pulang kan Mas selama ini? Lagian aku punya suami atau enggak itu sama aja, aku tetap sendirian. Udah, pergi. Makan tuh, Wang. Pergi. Bu siapa namanya? Sinta. Bu Sinta. Jadi uang yang saya ambil kan juga udah banyak. Saya juga udah ambil sekitar 7 miliar ada di tas saya. Saya ini mau saya kasih buat hadiah istri saya. Udah mau nyampe rumah nih. Aku udah gak sabar buat nemuin istri aku yang tercinta. Gak sia-sia pergi kerja ke luar negeri, kerja di Amerika hanya untuk membahagiakan istri aku. Sekarang aku udah mau nyampe rumah. Gimana ya kira-kira respon dia? Tiba-tiba aku ada di hadapan dia, tiba-tiba aku ada di depan rumah tanpa dia ketahui. Semoga aja sesuai dengan harapan aku. Dia kangen banget sama aku dan yang benar merindukan sosok seorang suami seperti aku. Harusnya kan dia bangga punya suami yang pekerja keras seperti aku. Udah rela pergi ke Amerika cuman buat memenuhi kebutuhan dia. Kayaknya entar lagi aku harus ngajakin dia shopping nih. Aku harus ngajakin dia belanja. Dan aku harus membuktikan sama orang tua dia kalau laki-laki yang direndahin sama dia dulu bisa menjadi orang yang sukses seperti sekarang. Tapi gimana ya respon dari mertua aku nanti lihat keadaanku sekarang. Tapi ya udahlah, bodo amat. Yang terpenting aku udah berjuang keras dan aku harus janji sama istri aku. Mulai hari ini, mulai detik ini juga aku bakalan pergi kerja jauh-jauh lagi. Aku harus menikmati hasil kerja aku di Amerika bareng sama istri tercinta. Udah gak sabar. Aku udah kangen banget sama dia. Semoga dia mau menghargai sama perjuangan aku. Dan dia tetap setia. Dan aku yakin dia kan perempuan yang setia. Dan sayang banget sama aku. Ya udah deh. Mending sekarang aku langsung aja buat pulang ke rumah. Udah gak sabar banget pengen temuin istri aku. Semoga aja dia bahagia. Sayang. Loh, Mas? Pasti kamu kaget ya ngeliat aku tiba-tiba ada di depan kamu. Kamu kapan pulang, Mas? Aku emang sengaja jadi gak ngasih kabar. Jadi aku pesen tiket udah dari seminggu yang lalu dari Amerika buat pulang ke sini. Aku mau buat kejutan sama kamu. Kamu kangen gak sama aku? Kayaknya kamu nggak perlu deh mampir ke rumah aku lagi, Mas. Maksud kamu apa? Ini kan rumah aku yang buat. Kan kamu istri aku. Emang keluarga kamu nggak ada yang bilang gitu ke kamu kalau aku udah ngirim surat perceraian kita di rumah kamu? Hah? Ngirim surat perceraian? Iya, kamu juga nggak pernah pulang kan Mas selama ini? Lagian aku punya suami atau enggak itu sama aja, aku tetap sendirian. Jadi ya kamu nggak perlu repot-repot buat nyamperin aku di sini karena aku udah nggak peduli lagi sama kamu. Kamu ngusir aku dari rumahku sendiri? Iya, yang jelas seperti itulah, Mas. Kamu ini gimana sih? Aku udah susah payah buat pulang. Aku juga udah berjuang keras buat bikin kejutan, terus bikin mau buat kamu bahagia. Tapi kenapa
waktu aku nyampe sini, aku malah diusir, malah gak kamu terima. Iya, kayaknya kamu terlambat deh pulang sekarang, Mas, karena mungkin aku udah punya hiburan baru atau someone gitu buat nemenin hari-hari aku yang tanpa suami. Aku gak nyangka, Lel, kamu bakalan bersikap seperti ini sama aku. Yang ada di bayangan aku, kamu bakalan seneng, kamu bakalan sambut aku dengan bahagia, dan kamu gak bakalan minta aku buat pergi kerja ke luar negeri lagi. Tapi bayanganku salah, Len. Aku nyampe di sini, aku malah disambut seperti ini sama kamu. Harusnya gak sepantasnya kamu bersikap seperti ini sama aku. Ingat, aku pergi ke luar negeri. Bahkan dulu waktu aku berangkat, kamu sendiri kan yang nyuruh biar ekonomi kita membaik, ekonomi kita stabil, karena aku sering direndahkan sama orang tua kamu. Dan ketika sekarang aku udah pulang, kamu malah mau berkhianat sama aku, dan bahkan kamu ngusir aku dari rumah. Ya, aku ngerti, Mas, kalau yang dulu nyuruh kamu ke luar negeri itu memang aku. Tapi buktinya, walaupun kamu udah pergi ke luar negeri, uang yang kamu transfer ke aku itu masih belum cukup buat menuhin kebutuhan aku. Apalagi kalau kamu udah pulang ke negeri kamu sendiri. Mungkin aku bakal jadi istri yang sengsara gitu. Aku gak nyangka kamu bakalan bersikap seperti itu sama aku, Len. Udahlah, daripada kamu merusak suasana hati aku buat hari ini, mending sekarang kamu pergi aja. Aku juga bakal ketemuan sama pacar baru aku. Takutnya kan dia mergokin aku ketemu sama kamu. Aku masih menjaga perasaan pacar baru aku. Jadi kamu lebih mementingkan perasaan orang lain daripada perasaan suami kamu sendiri? Yang jelas seperti itu, Mas. Dah, mending sekarang kamu pergi aja. Aku bakalan ingat semua perlakuan kamu, Len. Mending aku ngabarin Mas Umar. Ketawa lagi. Kayaknya nggak boleh. Nggak apa-apa sih. Begini, Mar. Kamu mau pinjam uang kan ke sini? Ya, iya. Kenapa uangnya enggak? Bukannya nggak ada, Mar, tapi uangnya ada. Tapi aku belum nanya nih sama kamu tadi. Emangnya kamu pinjam uang 1 juta ini, kamu buat apa? Aku ada kebutuhan, Git. Ya, gimana ya? Aku cara ngejelasinnya. Intinya aku lagi butuh uang itu sekarang. Kalau kamu nggak ada juga nggak apa-apa, aku nggak bakalan maksa. Gini, Mar. Aku bukannya nggak mau ngasih ya sama kamu ya. Tapi kalau semisal kebutuhan kamu itu nggak terlalu penting, ya aku cuman ya takut uang ini dibuat mainan aja sama kamu. Git, aku kenal sama kamu sudah lama banget, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau aku nggak mendesak seperti ini, aku nggak mungkin lah sampai minjem uang sama kamu. Apalagi nominalnya itu besar banget, 1 juta. Aku bakal bayar kok. Aku bakal ngelunasin hutang itu kalau sudah ada uang. Aku nggak mungkin kabur seperti kemarin-kemarinnya aku minjem uang sama kamu terus aku pergi keluar kota untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu. Ya aku percaya, Mar, sama kamu, Mar. Kamu pasti bakalan bayar. Tapi aku cuman sedikit trauma kejadian yang dulu. Kamu malah langsung pergi keluar kota ya. Tapi kamu setelah pulang dari luar kota, kamu bayar. Tapi kan jangka waktunya itu kan lama banget, Mar. Gini aja. 1 minggu nanti aku bakal temuin kamu lagi dan aku bakal ngelunasin hutang itu, dan kamu nggak usah trauma lah. Kalau emang kamu masih ragu, kamu kan tahu rumahku, kamu bisa ambil barang di rumahku, banyak kok. Beneran? Iya. Aku bakalan bersihkan semua isi rumah kamu kalau misal kamu nggak bayar. Oke, deal. Aku nggak pernah main-main kalau sama kamu gitu, karena temen aku yang aku kenal baik itu cuman kamu, berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, gitulah. 1 juta, hitung dulu. Aku percaya kok sama kamu. Habis ini kamu mau kemana? Itu nggak
Itu bukan urusan kamu, Mar. Aku mau kemana, Mar? Ya, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Mungkin kamu mau pulang atau kemana, aku kan bisa anterin. Aku mumpung bawa motor sekarang. Nggak usah. Aku bisa pulang sendiri kok. Ya, ya udah kalau gitu aku terima kasih banyak ya sama kamu. Aku janji 1 minggu lagi aku bakal temuin kamu dan aku segera ngelunasin uang yang aku pinjam saat ini sama kamu. Aku udah tobat Git, aku nggak main judi lagi sekarang. Ya, Jadi maksud kamu nggak aku usah itu, Mar. khawatir. Aku cuma takut aja uang itu bukan dibuat keperluan kamu, tapi malah buat itu maksud. Kamu kan bilang sendiri barusan. Ya. Tobat-tobat kamu, Mar. Nanti malah kambuh lagi. Salah aku di mana kalau misal aku bilang tobat Git? Orang lebih baik itu kan nggak ada salahnya gitu loh. Kesalahannya di mana kalau misal aku mau tobat? Bagus kalau kamu memang tobat, tapi memang harus benar-benar tobat, Mar. Iya, ya udah kamu nggak usah mempermasalahkan itu semua. Kamu bukan cuma main judi, perempuan juga gonta-ganti gimana sih Kamu kayak yang nggak muda aja Git. Udahlah ya, aku nggak punya banyak waktu nih buat ngobrol sama kamu. Kayaknya aku harus jalan sekarang. Beneran nih, kamu nggak mau aku anter? Enggak. Udah, kalau kamu pergi silakan. Udah. Kamu emang ganteng Git. Aduh, bilang kamu dikasih uang, bilang kan. Bilang aku Git. Sumar mana sih kok lama banget? Itu Mas Sumar. Aku tepat janji kan? Ya, telat dikit. Dikit. Tapi gimana kondisinya? Pokoknya semuanya aman terkendali deh, Mas. Oke, aku percaya sama. Oh iya, kayaknya kita harus senang-senang hari ini. Wah, itu uang kamu, Mas. Iyalah, emang ini uang siapa lagi? Aku kan yang megang ini. Kalau kamu nggak percaya, pegang aja. Semua yang kamu butuhkan pasti akan aku kasih. Gimana kalau hari ini kamu temenin aku belanja? Belanja? Mau belanja apa emangnya kamu hari ini? Ya, aku masih belum tahu sih, Mas, mau belanja apa. Cuma kan nanti kalau ketemu sama barang-barang bagus, aku pasti ambil kok. Oh, Udah, pegang kamu. Kenapa nggak dipegang kamu aja? Iya, pegang kamu aja, nggak apa-apa. Nanti pas di tempat belanja, masa iya aku yang ngeluarin duit? Kan seharusnya kamu dong. Oh, biar kesannya itu aku itu apa laki-laki yang bertanggung jawab Nah, gitu sama betul Mas. banget. Oh iya, kamu tahu nggak, Mas? Sama apa? Tadi pas aku duduk-duduk di halaman rumah aku, ternyata suami aku yang dari luar negeri itu datang, Mas. Datang? Iya, aku juga kaget kenapa dia datang hari ini. Terus dia nggak ada kabar-kabaran ke aku. Terus? Dan ya aku bilang aja kalau aku udah ngirim surat perceraian kita ke rumah dia. Jadi ya aku usir aja tuh. Oh, jadi kamu langsung mengusir dia? Ya, itu adalah keputusan yang tepat. Tapi kamu tenang aja, Mas. Aku udah bilang kok ke dia kalau aku udah punya pacar baru. Terus respon dia? Marah nggak sama kamu? Iya, kayaknya kecewa sih. Tapi sudahlah, bodo amat. Lagiannya, ya, laki-laki semacam dia itu emang sudah nggak berguna. Kamu cocok emang, ya ngusir dia, apalagi ngajuin perceraian sama dia. Untung aja nih ya, aku orangnya tegaan. Jadi ya aku nggak perlu deh punya rasa nggak enakan sama suami aku. Udahlah, kamu gak usah mikir yang ribet-ribet, apalagi kamu masih ragu dengan keputusan kamu itu. Kamu tinggalin dia, lupain dia, kamu sama aku. Udah selesai, hidup kamu bakalan seneng nanti. Aku yakin setelah kamu bercerai sama dia, kehidupan kamu pasti akan berubah. Ya kan? Tapi kamu janji ya, Mas, kamu bakal bisa lebih bahagiakan aku kebanding aku sama dia. Tenang, kalau dia untuk mencukupi kebutuhan kamu, dia sampai pergi keluar kota kemana. Tapi kalau aku tanpa harus susah payah, aku di kota sendiri sudah bisa ngasilin uang. Ini kan aku sudah ada bukti, bukan hanya omon-omon aja kan. Gimana? Aku nggak sabar banget deh, Mas. Pengen punya rumah tangga yang isinya aku sama kamu sama anak-anak kita nanti. Gimana kalau kamu nikahin aku secepatnya, Mas? Secepatnya. Nah, ini kan nunggu keputusan dari
pengadilan dulu, kan masih belum sah bercerai kamu. Iya Nanti malah juga bermasalah sih. kalau misal aku langsung ngajak kamu menikah. Tapi Tunggulah kamu pelan-pelan. yakin bakalan nungguin aku sampai aku bener-bener cerai sama suami aku? Iya, iya, aku bakal nungguin kamu. Yang jelas kamu bakal ya secepatnya bercerai sama suami kamu. Kalau emang dipersulit nanti aku yang akan bayar, biar prosesnya lebih cepat. Oke? Sekarang gimana kalau kamu temenin aku jalan-jalan ke taman? Katanya mau belanja? Ya, kita jalan-jalan dulu, nggak masalah kan, Mas? Ya nggak masalah. Tapi kalau misal ketemu sama itu gimana? Itu suami aku. Iya, siapa lagi? Ya, tenang aja, beres semuanya kok sama aku. Ya udah yuk. Ya udah, ayo. Emang keluarga kamu nggak ada yang bilang gitu ke kamu kalau aku udah ngirim surat perceraian kita di rumah kamu? Hah? Ngirim surat perceraian? Iya, kamu juga nggak pernah pulang kan Mas selama ini? Lagian aku punya suami atau enggak itu sama aja, aku tetap sendirian. Iya, kayaknya kamu terlambat deh pulang sekarang Mas, karena mungkin aku udah punya hiburan baru atau someone gitu buat nemenin hari-hari aku yang tanpa suami. Mas Bagas? Kamu gitu? Mas Bagas kapan datang? Baru aja gue sampai gitu. Ini kamu nggak pulang ke rumah istrinya? Ya masalahnya aku diusir dari rumah istri aku gitu. Padahal rumah itu aku yang buat gitu. Katanya Mas, sih, Mas Bagas itu udah dibikinkan surat cerai sama istri Mas Bagas. ya Dan gitu. surat panggilan itu udah sampai ke rumah. Kenapa dari keluarga aku, termasuk kamu, kenapa gak ngabarin aku gitu? Ya, Kan aku di luar negeri. aku cuma takut Mas Bagas nggak enak aja di sana Mas. Takut kepikiran aja maksudnya. Ya kalau begini tahu begini kan aku juga gak usah pulang gitu. Di sana enak. Aku kerja bisa dapat banyak uang gitu. Dan sekarang aku pulang ke rumah orang tua aku kan. Ya gimana? Tapi gimana keadaan ibu sama bapak gitu? Kalau keadaan ibu sama bapak, alhamdulillah sehat Mas. Tapi ini Mas Bagas gimana? Maksudnya Alhamdulillah. hubungannya sama istrinya. Kayaknya aku harus cerai gitu sama dia gitu. Ya aku pulang kan rencana memang nggak bilang-bilang, soalnya aku buat kejutan gitu. Dan aku juga pengen bikin hidup dia bahagia. Ya tapi takdir berkata lain gitu. Aku diusir dan dia bilang udah kirimkan surat ke rumah aku, surat cerai. Ya saya cuman kasihan aja sama Mas Bagas. Waktu itu kan istri Mas Bagas yang nyuruh Mas Bagas pergi keluar kota, maksudnya keluar negeri. Sama saja gitu. Kenapa jadi begini ya? Tapi kenapa dia berkhianat kayak gitu ya? Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ini udah skenario Tuhan. Jadi ini yang terbaik buat aku dan ini yang terbaik juga buat masa depan aku. Kayaknya aku nggak perlu kerja ke luar negeri lagi gitu. Aku udah punya ya banyak uang lah. Ya, Pasti istri aku kan juga gak tahu gitu. Kalau misalkan aku pulang bawa uang banyak, ini isinya di tas aku uang semua gitu. Dan masih ada sebagian yang ada di bank. Uang semua nih gitu. banyak Ini tuh. gitu. Jadi ini 7 miliar. Dan aku rencanain uang cash ini mau aku hadiahkan buat istri aku. Tapi ya, Udah sekarang Mas. ya kalau misalkan aku ngasih uang sama dia ya namanya aku bunuh diri gitu. Ya itu. Tapi ya udahlah, kamu kabar-kabar aja dulu sama bapak sama ibu. Ntar aku juga pulang. Aku masih pengen menyendiri dulu. Emangnya habis ini Mas Bagas mau kemana? Ya hilangkan pikiran yang gak enak dulu. Jadi aku pulang ke rumah nanti
ya muka aku udah enakan, keadaanku udah enakan. Jadi gak memberi beban yang berat untuk orang tua aku. Jadi jangan kamu sampaikan dulu sama orang tua aku, oke? Ya nggak kalian bilang-bilang mas. Ya udah deh kalau begitu. Lanjut. Ya. Ternyata keluargaku, termasuk sepupu aku si Gita, ternyata dia udah tahu. Tapi gak mau ngasih tahu karena ya mungkin mereka juga gak mau bikin aku gak tenang, karena aku kan jauh dari keluarga dan di Amerika juga aku tinggal sendirian. Pasti para suami menangis melihat perlakuan istrinya sama suaminya kalau seperti ini. Ya udah deh, aku hilangkan pikiran yang jenuh dulu. Ini saya. Ngapain masih berhenti, Len? Hah? Kamu ngapain di taman ini? Urusan kita udah selesai, Len. Jadi kamu gak usah tanya-tanya. Urusan kita emang udah selesai, cuma kan aku pengen berduaan sama pacar baru aku di taman ini. Lah, terus ngapain masih berhenti di sini? Ya, aku nanya ke kamu ngapain di taman ini? Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Gara-gara aku. Jadi cuma gara-gara laki nggak punya harga diri ini. Kamu bilang aku nggak punya harga diri? Hah? Bisa nggak? Kalau ngomong itu jangan asal. Lah kalau misalkan kamu punya harga diri, kamu harusnya cari dong perempuan lain. Tapi nggak apa-apa, aku nggak bakalan memperebutkan dan nggak bakalan mempermasalahkan. Karena dia juga udah ngirimkan surat percaya buat aku. Kamu tahu nggak perjuangan aku pengen membahagiakan dia gimana? Aku rela jauh dari keluarga aku, dari orang tua aku, bahkan dari dia. Aku pergi jadi TKI di Amerika. Tapi setelah aku pulang, niat aku mau buat membahagiakan dia, kamu malah datang jadi perusak. Tapi gak apa-apa sih. Selain ya juga ya banyak kerugian buat aku, tapi ini ada sisi positifnya, biar aku ambil hikmahnya aja. Dan aku bakalan bilang terima kasih juga sama kamu, karena berkat ya kamu mendeketin istri aku jadi tahu ternyata harga diri istri aku lebih rendah daripada yang aku bayangkan. Kamu tuh jangan sembarangan kalau ngomong. Udahlah, mending daripada merusak suasana di taman ini, mending kamu sekarang pergi aja deh. Seandainya ini taman punya kamu, aku gak bakalan sudi buat nginjakkan kaki aku di sini. Tapi kan ini tempat umum. Hah? Dan aku cuma mau menghilangkan pikiran aku, Lel. Jadi kamu nggak mau pergi dari sini? Atau jangan-jangan kamu emang sengaja menunggu ya si Leli untuk datang ke sini juga? Gini ya, kamu itu harusnya mikir dari sekarang ya, gimana caranya supaya kamu bisa menghasilkan. Kamu pulang-pulang dari luar negeri, pulang nggak bawa apa-apa, itu yang mau dibanggakan. Ya si Leli itu wajar kalau mau cerain kamu. Lama-lama aku tonjok juga nih muka kamu. Kamu gak usah banyak ngomong. Kamu nih laki-laki. Kamu udah ngerebut istri aku gak marah-marah kok. Dan sekarang kamu masih mau banyak omong dan kamu masih mau ngurus tentang kehidupan aku. Hah? Aku ngasih tahu sama kamu. Aku gak butuh dikasih tahu sama kamu, tahu nggak? Hah? Ajarin dong laki-laki pilihan kamu ini. Kamu jangan sangka dia lebih baik dari aku, Lel. Kau pikir aku pulang seperti aku bilang tadi? Aku pulang nggak bawa apa-apa. Hah? Kamu salah, Lel. Yang kamu lihat sekarang, fakta yang kamu lihat sekarang itu nggak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kamu tuh seharusnya mikir dong. Kalau dia nggak jauh lebih baik daripada kamu, nggak mungkin dong aku memilih pacar aku. Emang kamu anggap dia lebih tampan dari aku? Hah? Penyalahannya begitu. Oh, kamu anggap dia lebih tajir dari aku sekarang? Hah? Jelas dong. Kamu ingat, Lel, rumah yang kamu tempatin itu aku yang modalin, Lel. Semua tanah yang ada di bawah rumah itu aku juga yang beli, kan? Jadi jangan seakan-akan aku menikah sama kamu, aku nih gak ada jasanya sama kamu, Lel.
Tapi rumah sama tanah itu sekarang udah jadi hak milik aku. Aku gak bakalan Gak memperebut. punya kewajiban apapun tentang rumah itu. Aku gak bakalan memperebutkan untuk masalah rumah itu. Udah aku tahu kamu tuh gak mampu Lel buat rumah sendiri kan. Laki-laki ini juga gak mampu buat membelikan kamu rumah. Kamu jaga, sekali lagi kamu jaga kalau bicara. Kalau cuma tanah sepetak seperti itu, aku bisa ngedapetin. Kamu itu udah nggak punya apa-apa, masih songong juga. Oh, nih yang kamu bilang. Mungkin ini cukup ya buat mencukupi kebutuhan kamu ke masa depan. Ambil. Mungkin kamu butuh uang ini, ya kan? Jadi uang ini mau kamu kasihkan sama aku. Itu sih kalau kamu nggak malu. Padahal di sini ada si Leli. Ambil aja kalau kamu mau dan nggak malu. Kamu kan udah sampai ke luar negeri buat ya cari uang, tapi hasilnya mana? Mana? Hah? Apa yang kamu dapat? Lel, jadi uang segini yang kamu cari, ha? Wah, Kamu jangan kurang ajar ya. kamu keterlaluan ya. Kamu keterlaluan. Kamu belum tentu punya uang sebanyak itu. Ya, cewek seperti ini emang pantas buat dihargai sejuta. Karena terlalu mudah buat dideketin sama laki-laki lain. Daripada aku di sini tambah emosi, mending sana kamu pergi aja. Tanpa kamu suruh, aku juga bakalan pergi, Lel. Tapi kamu ingat, perbuatan kamu bakalan aku balas. Dan aku bakalan buat kamu menyesal, Lel. Aku gak bakalan peduli apapun yang bakal kamu lakuin. Udah, pergi aja. Udah, pergi. Makan tuh uang. Pergi. Ambil aja tuh. Kamu itu nggak jauh beda sekarang sama pengemis. Udah kayak gembel nih sekarang nih. Kayaknya emang gembel. Istri kamu aja, mantan istri kamu aja bilang kamu itu udah seperti gembel. Itu tandanya kamu sudah dipandang rendah sekarang. Perlu kalian berdua tahu, aku nggak bakalan malu direndahin sama orang rendahan seperti kalian berdua. Tahu nggak? Lel, maaf ya. Gaji aku di luar negeri 1 juta itu 1 jam, Lel. Ya mungkin sekarang aku dibilang ngomong kosong, tapi ya buat apa sih aku memperlihatkan itu semua sama kamu? Ya kayaknya aku udah gak perlu lagi omongan dari kamu. Yang aku butuhkan sekarang itu cuma bukti. Buktinya kamu pulang ke rumah aku aja gak bawa apa-apa. Ya ngapain aku ngasih bukti sama kamu, Lel, sedangkan aku baru nyampe Ya bilang aja. aja kalau semua omongan kamu itu bohong. Sekarang aja kamu sudah gila. Mana ada orang 1 juta sejam tapi pulang nggak bawa apa-apa, mobil kayak atau apa. Ya mungkin dia udah stres, Mas. Aduh, Sekarang kita nikmati aja hari-hari. kasih uang nggak mau dia. Ya udah, mending ini uang buat kamu seneng-seneng shopping. Bila semua yang terindah ada di dalam dirinya. Aduh. Ini kok malah sekarang sini ya? Ini juga Kak Bagas dari tadi diteleponin nggak angkat-angkat telepon. Lokasi yang udah Pak Bagas kirimkan juga kayaknya nggak akurat deh. Ini aku malah nyasar ke taman. Ini ada orang, aku minta tolong aja deh. Permisi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menyita waktunya sebentar. Saya boleh numpang tanya nggak? Boleh. Saya dari pihak bank kebetulan, dan mungkin kehadiran saya ke sini, saya ingin mencari rumah dari Bapak Bagas. Pak Bagas? Iya. Kalau boleh tahu, Ibu Pak kenal? Bagas yang mana? Sebentar saya cek dulu ya Bu. Ini kebetulan ada fotonya juga. Mungkin Ibu sama Bapak kenal dengan ini, Pak Bagas? Loh, ini kan Kenal? ya kita tahu aja. Emang Oke. dia punya hutang berapa ini Bu? Oh enggak. Mungkin Bapak sama Ibu salah paham. Jadi kebetulan saya ada kepentingan terhadap Bapak Bagas tersebut. Jadi tadi saya juga sudah memperkenalkan bahwa saya ini dari pihak bank. Dan mungkin tadi saya sudah ketemu dengan Bapak Bagas itu Bu. Kebetulan Bapak Bagas ingin mencairkan tabungannya yang ada di bank kami. Makanya tadi sepertinya limitnya juga nggak mencapai terhadap uang yang Pak Bagas ingin ambil. Jadi saya cari cabang terdekat deh di sini. Maksudnya limit dari
kartu ATM Pak Bagas itu besar gitu? Kebetulan sekali Pak Bagas itu adalah nasabah prioritas kami, Bu. Jadi selama ini Pak Bagas memang punya tabungan yang cukup besar. Jadi sekaligus kehadiran saya untuk menemui Pak Bagas ini, saya ingin memberikan sisa uang yang tadinya Pak Bagas ambil, dan mungkin saya akan memberikan 1 unit mobil untuk hadiah terhadap Pak Bagas itu. 1 unit mobil? 1 unit mobil, Bu. Ibu nggak salah orang gitu, atau mungkin datanya mungkin salah gitu, Bu? Oh enggak, ini saya juga udah tunjukin fotonya sama Bapak dan Ibu kan. Tapi kalau menurut aku sih, kalau dilihat dari penampilan Pak Bagas yang kita kenal itu, nggak mungkin ya Mas dia punya tabungan sebesar itu. Iya, Bu, soalnya dia untuk mencukupi kebutuhan dia sehari-hari aja sampai pergi ke luar negeri, Bu. Oh begitu ya Pak. Mungkin Ibu salah orang kali. Kebetulan saya belum terlalu banyak tahu soal kepribadian dari Pak Bagas itu. Cuman mohon maaf sekali Bapak dan Ibu kenal dekat dengan beliau. Kebetulan dia tetangga kita ya Mas. Nah, ya betul banget. Alhamdulillah tepat sekali. Mungkin Bapak sama Ibu bisa untuk antarkan saya ke rumah Pak Bagas karena location yang Pak Bagas kirimkan tuh nggak sesuai, nggak akurat. Begini, Bu. Kita berdua nggak bisa nganterin ke rumahnya langsung, tapi kita sekitar 15 menit ketemu di taman sana, Bu. Di taman depan ini? Iya. Oh, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak sama Ibu. Mungkin saya sudah menyita waktunya. Oh, yang Saya harus segera ke Pak Bagas karena saya harus mengantarkan mobil ini terhadap Pak Bagas. iya, Bu. Baik. Jadi kalau gitu, terima kasih. Iya. Terima kasih ya, Bu. Kalau menurut kamu itu beneran atau wanita itu hanya dibayar? Iya, Untuk kayaknya bohong? nggak mungkin deh Mas, karena kamu tahu sendiri kan, Mas Bagas pulang ke rumah aja nggak bawa apa-apa. Nggak mungkin dong dia punya tabungan sebesar itu. Apalagi sampai dapat hadiah 1 unit mobil, Mas. Ya itu, dan Mbak itu bilang juga dia adalah salah satu nasabah prioritas. Otomatis tabungan dia paling banyak dong. Gimana kalau kita temuin lagi mbak-mbak itu, Mas? Aku masih kepo nih, beneran Bagas atau bukan? Mau kita ikutin dia, maksud kamu kita buntutin untuk memastikan bahwa si Bagas itu beneran banyak uang atau cuman bohong? Ya gitu. iya Mas, mau gimana lagi? Gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih ya aja. Demi kita tahu kan kalau si Bagas itu beneran banyak uang lah. Hebat ya berarti ya. Aku cuman takut aja sebentar lagi kamu malah ngajak balikan lagi sama si Bagas. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin deh Mas. Udah, kamu tenang aja. Bagas nggak mungkin punya tabungan sebesar itu. Mending kita ikutin aja, Mas. Ya, iya gampang kalau cuman mau ngikutin Mbak itu sih tinggal ke taman aja. Lagian si Bagas juga nggak begitu jauh. Kamu yakin gak bakal balik sama dia? Ya, nggak tahu juga sih. Enggak kok, tenang aja. Aku cuma minta sama kamu jangan pernah kecewakan aku, karena di sini aku sudah usaha juga untuk meluangkan waktu ya untuk membahagiakan kamu. Dengan Bagas tiba-tiba banyak uang, yang aku khawatirkan malah kamu nggak jadi mencabut semua pengajuan perceraian kamu terhadap dia. Ya tenang aja kok Mas, aku nggak bakalan balik lagi sama Mas Bagas. Dah, tenang aja. Oh iya Mas, tapi kalau emang Mas Bagas itu benar-benar punya tabungan sebesar itu, kenapa dia nggak bilang dari awal ke aku? Kan Iya juga pastinya kalau dia bilang dari awal, aku nggak mungkin juga kan terang-terangan selingkuh di depannya Mas Bagas. Mungkin dia ingin tahu sifat asli kamu dengan cara dia pura-pura nggak bawa apa-apa pulang. Terus setelah itu
Dia tahu bahwa kamu nggak beneran tulus lagi. Iya juga sih. Tapi udahlah, kita nggak usah mikirin itu semua. Yang terpenting kita pastiin aja kita susul tuh wanita. Yaudah ya Mas. Ayo. Lem banget ya orang dari bank itu. Oh, mungkin ini ya. Kayaknya sih ini. Kebetulan sekali. Selamat siang Pak Bagas. Oh, Saya ini Sinta. Mbak yang dari bank ya? Yang tadi ketemu dengan Pak Bagas. Oh ya Pak, tadi kan mungkin Pak Bagas untuk ngambil uangnya itu nggak sesuai dengan nominal yang Pak Bagas inginkan kan? Kurang, bener? Ya jadi saya sudah membawa uang yang mungkin sesuai dengan nominal yang Pak Bagas inginkan. Dan satu lagi mungkin dari tadi saya udah nyariin Pak Bagas, tapi karena nggak ketemu Pak Bagas dan location yang Pak Bagas kirimkan itu nggak akurat, tadi saya ketemu dengan orang yang mungkin katanya sih dia tetangga Pak Bagas, makanya dia nunjukin ke saya kalau dia ketemu dengan Pak Bagas sebelumnya. Tetangga saya? Siapa ya? Waduh, saya kurang tahu juga sih Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, Sebenarnya saya mohon maaf nih. Bu siapa namanya? Sinta. Bu Sinta. Jadi uang yang saya ambil kan juga udah banyak. Saya juga udah ambil sekitar 7 miliar ada di tas saya. Sebenarnya ini mau saya kasih buat hadiah istri saya. Dan sisanya itu mau saya buat beli rumah cash sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu ditabung lagi di bank, boleh nggak? Aduh, kalau boleh tahu kenapa berubah pikiran ya Pak? Karena mungkin seperti ini Pak. Kalau tadi Pak Bagas ngomong sama saya ada rencana untuk membeli rumah untuk hadiah sebagai istri Pak Bagas, itu mungkin sangat tepat Pak. Karena kebetulan sekali Pak Bagas ini adalah nasabah prioritas kami. Jadi dengan jumlah nominal tabungan yang Pak Bagas miliki, kami akan memberikan sebuah hadiah 1 unit mobil untuk Pak Bagas. Dapat hadiah? Iya, itu pure dari kami Pak. Karena mungkin selama ini kan emang nominal dari tabungan Pak Bagas itu udah sangat besar. Jadi kami memberikan sedikit hadiah terhadap Pak Bagas. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau begitu. Jadi gimana? Jadi diambil? Mungkin mobilnya aja nanti bisa diantar ke rumah saya, Oh ke begitu. rumah ibu saya. Jadi uangnya tetap ditabung. Soalnya ini kan saya baru datang dari Amerika Mbak. Jadi ya kerja di sana lah. Tapi setelah saya pulang nyampe rumah mau ngasih kejutan sama istri, saya malah diusir. Ternyata dia udah mengirimkan surat cerai katanya ke rumah saya. Kan dia juga gak tahu kondisi saya seperti apa sekarang. Dan memang sengaja saya tiap kirim uang, yang penting ada belanja buat dia biar gak boros. Karena kalau gak ada saya yang mantau, takutnya uangnya disalah gunakan kan. Aduh. Tapi ya mungkin ini udah yang terbaik buat saya Mbak. Untuk masalah uang. Aduh Udah, Pak Bagas. nggak usah. Saya mohon maaf sekali karena mungkin saya nggak tahu atas apa yang terjadi sama Pak Bagas. Dan mungkin saya turut prihatin dengan kejadian itu Pak. Semoga untuk kedepannya kehidupan Pak Bagas ini jauh lebih baik dari sekarang. Karena saya lihat Pak Bagas ini emang pekerja keras. Jadi kalau memang istri Pak Bagas memberikan sesuatu yang Pak Bagas nggak pernah sangka, ya itu pasti rasanya sangat sakit sekali sih Pak. Ya sekarang saya mah sudah pasrah aja Mbak. Ya istri saya udah begitu kan. Saya juga udah berjuang mati-matian. Setelah dia, bahkan saya pergi ke luar negeri cuma untuk membahagiakan dia. Segala cara udah saya lakukan buat membahagiakan dia. Tapi menurut dia saya salah dan saya kurang sempurna, ya biar dia mencari yang lebih sempurna. Dan menurut saya hal-hal seperti ini jarang terjadi. Tapi ya daripada hidup saya tertekan dan hidup dia juga tertekan, ya oke lah, nggak apa-apa dia mengambil jalan dia sendiri, memutuskan untuk ceraikan saya dan pergi bersama laki-laki lain. Saya ikhlas. Dan saya cuma mikir sama orang tua aja. Saya gak langsung pulang juga, ya mau menghilangkan kejenuhan pikiran saya dulu. Jadi nanti saya pulang ketika orang tua saya ngasih kabar sama saya, karena orang tua saya kan nggak tahu kalau saya pulang.
Nanti ngasih kabar sama saya kalau misalkan saya udah dikirim surat cerai, saya pura-pura biasa aja. Jadi orang tua saya gak terlalu berpikiran begitu, Mbak. Aduh. Sekarang saya udah punya uang, Mbak. Jadi bukan mau sok-sokan atau mau apa, tapi ya bisalah saya cari istri lain yang lebih baik dari dia. Aduh, Nanti saya bisa beli rumah bagus, beli mobil yang bagus. Kalau cari deh istri yang lebih cantik dari dia, bisa kok. aduh sepertinya beban dari Pak Bagas ini berat sekali ya Pak. Tapi mungkin perkataan Pak Bagas itu benar. Karena kan sekarang Pak Bagas itu punya segalanya. Banyak tabungan. Dan mungkin hanya untuk properti-properti seperti rumah dan mobil itu sangat mudah untuk Pak Bagas dapatkan. Jadi saya yakin untuk kedepannya kalau memang Pak Bagas sudah tidak memiliki rasa cocok terhadap sikap dan perilaku dari istri Pak Bagas tersebut, saya yakin Pak Bagas bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada Ya, semoga aja begitu, Bu. Apalagi, ya, saya kan laki-laki. Saya ditantangin juga. Karena gak ada perempuan yang mau sama saya. Dan dia ngancam saya bakalan bermesraan bareng sama laki-laki lain. Saya udah gak peduli. Terserah dia. Pikiran saya udah capek. kebetulan ini tetangga Pak Bagas tadi yang memberikan informasi bahwa Pak Bagas ada di sini. Terima kasih ya Bu, Pak, saya sudah ketemu dengan Pak Bagas. Jadi bener orangnya, Bu? Benar, tapi mungkin Pak Bagas nggak jadi untuk ambil sisa uang yang Pak Bagas miliki. Tadi juga Pak Bagas sudah mengambil 7 miliarnya, jadi saya simpan lagi untuk dia tabung. Ibu nggak salah orang kan? Enggak, Pak Bagas dari Surya Atmaja. Kenapa? Lel, urusan kita udah selesai. Kamu jadi mantan istri aku jadi mantan suami kamu. Jadi laki-laki pilihan kamu, silahkan kamu hidup bahagia bareng sama dia. Dan aku tidak pernah mengusahakan atau mempertahankan orang yang gak mau dipertahankan seperti kamu, Lel. Mulai dari awal aku mau berangkat ke luar negeri, aku udah bilang sama kamu ini semua untuk kebahagiaan kamu. Tapi pikiran kamu batu banget. Kamu gak bisa diomongin orangnya. Kita lihat aja nanti, kamu atau aku yang lebih bahagia hidupnya. Aduh, ini mohon maaf, ini maksudnya gimana ya? Jadi dia ini mantan istri saya. Jadi dia yang udah ngusir saya dari rumah saya sendiri. Dia lebih memilih laki-laki lain dan sukanya ngancam saya. Lel, aku ini suami kamu, aku ini laki-laki. Dan aku gak suka diancam sama perempuan. Dan aku bisa mati rasa kalau kamu seperti itu terus. Dan aku mau bilang sama kamu, mulai detik ini hubungan kita udah selesai. Tapi kayaknya kita bisa memperbaiki hubungan kita. Aku gak butuh memperbaiki hubungan sama kamu, Lel. Aku pengen membuktikan semua omongan dan ancaman yang udah kamu bilang sama aku. Kamu bilang bareng sama laki-laki lain dan kamu udah buktikan di depan aku. Dan sekarang aku udah gak ada perasaan lagi sama kamu, Lel. Aku udah cukup tertekan sama kamu. Aku udah berusaha semaksimal mungkin sampai aku pergi ke luar negeri buat membahagiakan kamu. Tapi kamu pernah gak menghargai aku? Enggak kan? Dan aku pulang mau bikin kejutan sama kamu dan kamu malah nyambutin aku bawa laki-laki lain. Seandainya kamu di posisi aku mau gimana? Hah? Aku kasih tahu sama kamu gak tahu kan gimana perjuangan aku di luar sana tanpa aku harus melibatkan kamu, Len. Aku hanya ingin hidup kamu bahagia, rumah kamu yang kamu tempati lebih layak dan lebih enak. Dan kamu bisa pergi shopping kapan aja. Semua kebutuhan kamu bakalan aku penuhi. Tapi kenapa ketika aku pulang, kamu malah bersikap seperti ini sama aku? Hah? Aku ngaku aku salah, Mas, dan sekarang aku udah nyesel. Jadi menyesal memang nggak pernah di awal, Lel. Kalau memang menyesal itu di awal, orang nggak bakalan bikin kesalahan. Tapi ini udah kesekian kalinya, Lel. Waktu dulu aku belum merantau, aku dihina sama orang tua kamu. Dan kamu juga menghina aku. Bahkan aku mau pergi ngerantau, kamu pun mendukung. Karena biar bisa membantu ekonomi kita kan. Tapi kenapa setelah aku pergi merantau, kamu di belakang aku malah begini? Hah? Dan tanpa ada rasa bersalah, kamu tadi hancam kamu bakalan menikah sama orang lain. Hah? Kau pikir aku takut? Oke, mungkin sekarang ini juga udah bukan ranah saya. Ini mungkin masalah keluarga, tapi udah, sekarang begini aja, Len. Karena kita udah gak ada hubungan apa-apa. Dan sekarang aku minta tolong, kamu pergi dari sini dan bawa laki-laki. Mas, aku mohon sama kamu, Mas, kita bisa perbaiki hubungan kita, Mas. Len, katanya kamu gak mau balikan sama dia.
Perkara uang kamu mau ninggalin aku gitu? Ya, kan dia udah suami aku. Kamu gak usah sok keras sekarang di depan aku. Mending kamu pergi dah. Dia udah gak mau kok sama kamu. Udah Pak, jangan cari keributan. Mas, Dan buat kita kamu, Lel, kamu bakalan kehilangan dua-duanya, Lel. Kalau kamu begini, kamu udah kehilangan aku, kamu juga bakalan kehilangan laki-laki itu. Dan mulai sekarang aku juga gak mau ketemu sama kamu lagi dan aku gak mau kenal sama kamu lagi. kamu kok tega sih Mas sama aku? Sekarang kamu pergi dari sini daripada aku juga dorong kamu, terus aku taburin uang juga. Tapi Mas, sama aku kamu. kan udah minta maaf sama kamu. Udah pergi. Pak, saya turut prihatin ya Pak atas apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pak Bagas. Ya biasa, Bu. Terkadang perempuan suka begitu. Sekali bikin kesalahan, 1000 kebaikan hilang. Jadi saya memaklumi aja, saya udah terbiasa, udah kebal. Dan seperti itu, udah sering dihina juga, sering diancam-ancam juga sama perempuan. Tapi sekarang saya buktikan. Kalau dia benar melakukan ancaman yang udah dia bilang sama aku, saya bakalan tinggalin dia. Jadi ini juga pesan sama ibu. Oke? Jadi jangan suka mengancam seorang laki-laki, apalagi seorang suami. Ada masanya Bu, suami itu sabar. Ada masanya juga suami itu memperlakukan perempuannya dengan baik. Cuman perempuan juga harus sadar diri, harus paham kondisi suami, dan ya saling mengerti dan saling memaafkan dan saling mengingatkan. Itu kalau menurut saya kunci hubungan itu bakalan sehat ke depan. Kalau cuma salah satu aja, ya contohnya misalnya seperti saya sama istri saya yang cuma berjuang mati-matian untuk membahagiakan dia. Tapi ketika saya pulang, saya diperlakukan seperti itu, dia bukan minta maaf. Ya mungkin karena kesalahan saya dulu, karena saya bukan orang kaya, jadi saya diperlakukan seperti ini. Dan saya bakal buktikan sama dia Bu, saya tanpa dia bisa hidup bahagia dan saya tanpa dia bisa sukses Bu. Iya, benar sekali apa yang dikatakan dengan Pak Bagas. Dan mungkin saya juga sangat ingin melihat kebahagiaan Pak Bagas. Ya semoga aja setelah ini saya mendapatkan kebahagiaan yang lebih karena saya mendapatkan seorang istri yang kurang ajar sama saya. Baik Pak, kalau begitu mungkin di sini tugas saya sudah selesai. Jadi saya nggak bisa terlalu lama-lama di sini karena mungkin saya tahu perasaan Pak Bagas saat ini seperti apa. Dan mungkin Pak Bagas memang sangat butuh waktu untuk mencerna pikiran Pak Bagas sendiri dan juga hati Pak Bagas. Jadi saya mohon izin pamit kalau memang Pak Bagas tidak mau melanjutkan untuk pengambilan uang. Ya udah deh, kalau begitu mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi Bu. Saya harus langsung pulang karena saya harus temuin orang tua saya Bu. Baik Pak, kalau begitu saya mohon pamit ya Pak. Udah, Terima kasih kasih ya. banyak. Bukan ku ingin